Ya cuy, balik lagi di channel JMBT Studio. Udah berapa minggu berarti udah kelewat 2 minggu gua nggak upload video. Sebelumnya emang ada masalah kecil di JMBT Studio. Jadi gini ceritanya cuy. Jadi di sini tuh di daerah gua, di daerah Lewi Munding atau nggak Majalengka deh. Nah, ada satu band yaitu bandnya Substreet. Substreet minta tolong ke gua untuk memanage apa di bidang digitalnya, bidang videonya, atau misalnya gua publish ke Spotify atau ke iTunes atau ke yang lainnya gitu. Nah, di samping itu gua mau ngebersihin yang re-upload video-video mereka gitu, lagu-lagu mereka. Soalnya sebelumnya emang ada pas mereka launching album ada musik-musik mereka yang bocor atau lagu-lagu mereka yang bocor gitu. Selang berapa hari diselidikin ternyata ada satu channel yang nggak terima kalau itu tuh video Substreet gitu, musik Substreet, dia nggak terima gitu. Gue juga punya hak gitu di sini. Dia ngaku-ngaku produser, ngaku-ngaku sampai bersumpah. Ketika dia kena klaim, dia klaim balik. Pas itu gue diskusiin sama anak-anak bandnya, teman-teman Substreet, gue diskusiin, mereka nggak terima juga. Dan emang bener channel itu yang pertama yang ngebocorin lagu mereka di album pertama itu. Jadi album belum meluncur, lagu itu udah keluar gitu di YouTube. Nah, selanjutnya ketika channel itu ngeyel dan kita udah tahu tuh orangnya, ya udah gua report lah, ibaratnya kita ngambil hak kita balik. Dan kebetulan di channel itu videonya tuh video Substreet semua. Kita minta kebijakan YouTube, kita report dan nggak tahu kenapa channel itu tumbang. Channel itu tumbang. Udah channel itu tumbang, besoknya kita sama anak-anak Substreet samperin ke rumah dia. Gua sebut si A. Kita samperin ke rumah si A, kita diskusiin maunya gimana, bla 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 bla. Oke, dia terima gitu. Oke, kita anak-anak Substreet udah oke, ya udah kita lupain masalahnya. Anggap aja ibaratnya cuman masalah keluarga gitu, nggak kita perpanjang. Gua pikir itu clear gitu, udah down dan udah beres. Taunya besoknya cuy, besoknya tuh gue dipanggil ke desa, ke kelurahan, sama pihak kelurahan sama pihak polsek. Tahu nggak kenapa cuy? Jadi di JMBT Studio ini ada laporan ke polsek, ada seseorang yang melapor ke polsek bahwa di sini itu tempat mabok-mabokan dan tempat bawa cewek gitu. Isi pesannya tuh jadi laporan ke polseknya tuh ingin melaporkan bahwa di kelurahan atau desa Lewi Kujang ada tempat yang dipakai untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan memasukkan wanita, tepatnya JMBT Studio depan desa Lewi Kujang, dan segera untuk ditindaklanjuti. Ini pertama gue emang nyesek banget sebenarnya cuy. Ya maksudnya apa gitu? Ini nggak bisa diem banget sih. Dan siapa orangnya gitu, ibaratnya gue belum nuduh atau belum nyangka ke siapa-siapa sih, ibaratnya kok gini gitu ya. Nah, oke, kita terima, ibaratnya kita jelasin dan emang sebelumnya juga pas ada studio ini gue emang udah izin ke pihak kelurahan gitu, pihak desa, dan kita pun welcome. Ibaratnya pihak desa mau minta tolong apa ke kita, ya kita bisa ya kita bantu gitu cuy. Nah, gue terima, ngobrol, ditanya apa bener ini alkohol, ya jujur ibaratnya secara pribadi gue pun ibaratnya minum ibaratnya yang beralkohol, dan cuman nggak mabok-mabokan misalnya kayak cuy mabok yuk atau minum-minuman yuk kita mabok bareng, enggak. Ya ibaratnya kalau minum ya beda lah, lu juga ngerti mungkin ya, ibaratnya minum ya minum doang gitu. Terus oke, gue terima, ya udah kita mending bapak-bapak atau yang bersangkutan bisa datang langsung ke studio dan periksa langsung ke sini. Mereka pun datang ke sini
datang ke sini, cek-cek, ngobrol-ngobrol, dan mereka pun nggak terima bukti gitu, terima laporan yang ada, nggak terbukti maksudnya. Nah, terus gua tanya-tanya siapa yang lapor atau siapa yang report, mereka jawab ini masih orang studio katanya, orang studio kata gua. Ya udah kalau gitu barangkali perselisih atau ribut katanya, kita nggak kasih tahu orangnya. Oh ya udah kata gua. Cuman pas selesai, pas beres acara itu, sama anak-anak penasaran, kita cari tahu. Besoknya salah satu dari kita, atau siapa ya, Jemblum, cek ke desa sama pihak desa, kita diskusi lagi siapa, dan ternyata pihak desa pun kaget gitu. Bukannya kamu, ketika Jemblum di sana nanyain, pihak desa kaget. Kagetnya kenapa? Bukannya kamu cuy. Jadi bukannya lu yang laporin, kata desa. Lah, orang sini dia apa usaha di sini atau kerja di sini, tahu kan dia malah ngejelek-jelekin sini, kan gak masuk akal gitu. Dia kaget, minta data-data pelapor, video yang dilaporin, sama SMS, isi SMS sama nomor WhatsApp kita dapat semua, kita telusurin, kita cek, ternyata si A itu yang kemarin itu cuy, ya masalah sama subsidi itu. Jadi dia mungkin nggak terima atau kenapa gitu, gue juga nggak kepikiran sampai bikin ibaratnya mengkambing hitamkan antara pihak sini sama polsek sama desa, biar apa gue juga nggak tahu cuy. Cuman ya lucu aja gitu. Terus kita udah telusurin, kita tahu orangnya yang laporinnya, dan kita pun nggak terima. Itu pertama dia mengatasnamakan orang lain ketika ngelapornya, dan kedua emang laporan palsu. Ketiga ya ibaratnya emang maksudnya apa gitu cuy, maksudnya apa, mau ngejelek-jelekin di sini atau menjatuhkan di sini, atau lu punya masalah pribadi sama saya atau gimana ya, gua kan nggak tahu maksudnya gitu. Oke, setelah berapa hari kita cari tahu, terus kita cari juga orangnya. Oh iya, sebelumnya jadi kita ngajuin diskusi balik sama pihak polsek sama pihak desa biar jelas gitu, dan kita pun emang gak terima. Ada laporan bahwa kita tempat mabuk-mabukan masukin cewek, ya kita gak terima. Kita cari tahu, dan ternyata si A. Kita diskusin lagi sama pihak polsek sama pihak desa, fix kita cari orangnya buat nuntut balik kalau kasarnya. Maksudnya apa, minta penjelasannya. Oke, setelah berapa hari, berapa minggu, malah anak-anak ada yang ngusulin buat kita laporin balik, kita ajuin ke pengadilan balik, kita kasusin balik. Cuman kasihan gitu, gue mikirnya memposisikan sebagai dia, sebagai orang tuanya. Jadi perasaan dia gimana ketika emang dia salah dan kena pasal atau gimana, dan ketika jadi orang tuanya bakal mikir gimana, bakal ngadepinnya gimana, kan pasti kecewa lah, negatif gitu hasilnya. Ya selang seminggu 2 minggu udah ketemu, dan kemarin tanggal berapa ya, sekarang tanggal 6, berarti tanggal 5 April ketemu sama dia, dan kita pun diskusi di, si A itu beda kelurahan ya, ibaratnya cuman tetangga gitu, tetangga kelurahan. Si A, dia punya saudara di kelurahan, jadi kita diskusi dulu di rumah dia diskusi, dan dia mengakui kesalahan. Dan next kita lanjut di desa kita cari solusi, dan si A bikin surat pernyataan bahwa dia sadar kalau dia ngelakuin kesalahan. Oke. Dan pihak desa menanggapi, pihak polsek menanggapi. Malam itu dia tanda tangan di atas materai, terus dan menyadari kesalahannya. Gua liatin isinya di sini. Nah, udah beres tanda tangan, beres semua. Gak tahu kenapa pas tadi pagi ada WhatsApp isinya gini cuy. Nih lihat aja di sini. Oke, nah otomatis kan ibaratnya ini orang kenapa gitu pak, si anjing ini orang kenapa gitu, otaknya di mana gitu cuy. Lu tuh salah gitu pak, kok masih ngegas gitu. Pertama lu salah nge-upload lagu orang tanpa izin, jelas itu tanpa izin pak. Itu album dirahasiain sama bandnya, dan tiba-tiba lu upload, lu dapet duit dari situ karena udah ada iklannya, emang udah memenuhi syarat. Kedua, lu tuh salah ngelaporin atas nama orang lain dengan laporan yang emang gak benar,
ngerepotin polsek, apalagi ini lagi kasus corona, polsek punya kerjaan lain. 3, lu ngerepotin desa, kelurahan pun ibaratnya ada kerjaan dari pemerintah pusat kan buat ngurusin warga desanya, mencegah corona. Atau ya ibaratnya tuh lu tuh hidup tuh ngapain sih anjing? Ibaratnya lu tuh ngerepotin banyak orang gitu pak. Polsek, Ben Substreet, polsek, desa sibuk ngurusin corona, jaga biar warganya biar aman, jangan sampai ada yang ketular. Terus ketiga lu ngerepotin di sini gitu cuy. Itu apa faedahnya pak? Lu kalau ibaratnya pengen apa ya, nggak tahu pengen apa sih anjing, apa sih untungnya gitu. Lu pengen kalau nggak terima memang, atau kalau misalnya nggak terima masalah Ben Substreet ya lu diskusi lagi gitu, datang ke sini atau ibaratnya ngobrol di sini pun nggak bakal dibunuh cuy, nggak bakal ditelanjangin cuy. Kita cari solusi, nggak tahu kenapa emang dia semoga cepat sembuh lah. Mungkin dia lagi sakit gitu, nggak tahu sakit apanya. Ya please lah cuy, selama lu masih bisa pakai omongan jangan ngerepotin orang lain lah. Lu udah gede cuy, lu lebih tua dari gua pak, kelahiran 94, gua masih jauh lah masalah umur. Jadi semoga si A itu cepat berubah. Kita doain cuy. Kita doain bareng-bareng. Ketik amin di komentar. Kali aja amin kalian berfaedah. Semoga lu cepat berubah, cepat dewasa. Jadi ketika lu berubah, ketika lu dewasa, lu lebih bisa diterima gitu sama orang-orang sekitar kamu gitu. Gue nggak bakal ngungkit masa lalu sama si A, sama si B, sama si C, nggak bakal, cuy. Intinya lu punya masalah di sini, ibaratnya, dan masalah itu pun dibuat-buat sama lu sendiri, pak. Jangan membanggakan apa yang lu nggak punya gitu, cuy. Oke? Jadi hidup tuh udah susah, cuy. Jangan dibikin susah lagi. Oke? Jadi mending kalau lu punya masalah atau punya problem sama seseorang, bukan sama di sini aja, sama seseorang, lu datengin langsung, ajak ngobrol. Jangan koar lewat medsos, jangan koar dari story, bikin kode-kode, jangan kayak banci, kayak nggak punya kontol. Mending datang, beresin maunya apa, mereka maunya apa, cari titik tengah. Kalau berdua nggak bisa, tinggal lu ajak penengah yang lebih ngerti dan yang bisa ngimbangin antara lu sama yang bersangkutan. Jangan, jadi udah nggak zaman pak, lu mau jawara, mau preman, mau apa, udah nggak zaman cuy. Ingat, sekarang 2020, lu kena covid aja lu dijauhin anjing. Oke, jangan lupa gua minta dukungannya buat teman-teman JMBT semua, biar semoga dilancarin terus, dilancarin semua karya-karyanya di JMBT Gaming, JMBT Food, JMBT Crew, dan apalagi channel ini JMBT Studio. Minta dukungannya, semoga channel ini semakin maju. Oke? Jangan lupa di like sama komen bebas lah, ibaratnya lu mau ngusulin gua bikin video apa, bikin konten apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe juga biar ada notif kalau ada video baru. Oke, thanks.